Ya, selamat siang. Shalom Aleichem, Bishem Hamasyah. Kita sangat bersyukur pada siang hari ini bisa mendapat kesempatan yang berharga dan juga langka untuk berdialog bersama dengan Kehilat Mesianik Indonesia yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Benyamin Obadiah. Ini sebuah proses kita untuk bisa saling mengenal, dan dari kenal itu kita harapkan tidak ada prasangka negatif satu dengan yang lain, terutama dengan Kehilat Mesianik, karena mungkin sesuatu yang tidak atau tepatnya belum familiar di kalangan umat Kristiani di Indonesia, sehingga bisa saja muncul prasangka-prasangka negatif, dan itulah yang kita hindari. Kita ingin bisa mendengar langsung dari sumbernya, dan kita juga boleh bertanya nanti dengan satu tujuan, kita ingin membangun hubungan yang baik, dan kita percaya bahwa di dalam iman kepada Yesus Kristus atau Yeshua Hamasyah, kita adalah satu tubuh yang tidak terpisahkan, ya, walaupun mungkin punya identitas yang berbeda. Sebelum kita memulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang menyatakan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, dan juga melalui firman yang menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus, yang olehnya kami semua boleh menjadi bagian dari kerajaan-Mu. Kami bersyukur pada siang hari ini kami bisa bersama-sama belajar tentang keberagaman di dalam tubuh Kristus, khususnya dengan saudara-saudara kami dari Yahudi Mesianik atau Kehilat Mesianik di Indonesia ini. Berilah kami satu hati yang mau belajar, mau mendengar, dan juga nanti bisa berdialog dengan damai, dengan baik, tanpa adanya satu penghakiman ataupun penilaian-penilaian yang negatif, karena kami di sini hadir untuk saling mengasihi demi kerajaan Tuhan, demi kemajuan Injil Kristus di antara seluruh bangsa. Kami serahkan waktu ini dalam tangan Tuhan. Kami juga serahkan Bapak Benyamin Obadiah, hamba-Mu yang akan Tuhan pakai untuk menjadi narasumber pada siang ini. Terpujilah Engkau, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, bagi teman-teman dari luar UKRIM, saya juga ingin menyampaikan selamat datang. Kami dari PSAP atau Pusat Studi Agama dan Perdamaian UKRIM memang berfokus kepada studi dari berbagai macam agama, termasuk aliran atau termasuk denominasi, termasuk juga kelompok-kelompok, ya, semuanya dengan tujuan membangun hubungan satu dengan yang lain secara damai, memahami apa keunikan masing-masing, dan khusus untuk hari ini kita sebut dengan intrafaith dialogue, karena kita percaya bahwa rekan-rekan dari Kehilat Mesianik memiliki iman yang sama, sehingga ini menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi juga PSAP juga mengadakan dialog-dialog dengan yang berbeda iman, dengan kaum Muslim, dengan kaum yang lain juga. Ya, jadi itulah perkenalan dari PSAP, dan hari ini kita bersyukur bisa mendapat kesempatan mendengar langsung dari Bapak Benyamin Obadiah sebagai ketua dari Gereja Mesianik, ya, Gereja Kehilat Mesianik Indonesia. Nanti mungkin akan dijelaskan lebih detail oleh beliau apa itu dan bagaimana sejarahnya, serta
perbedaan atau keunikan di antara umat Kristen pada umumnya, dan bagaimana kita juga bisa bertanya jawab nanti setelah itu. Tanpa berpanjang lebar lagi, saya mau serahkan waktu ini kepada Pak Benyamin. Silakan Pak, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Andreas untuk kesempatan ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di webinar Yahudi Mesianik. Shalom, Beshem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMashiach, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi saya menghargai ini apa yang sudah dilakukan oleh Pak Andreas melalui Pusat Studi Agama dan Perdamaian UKRIM, Universitas Kristen Immanuel, ya, Yogyakarta. Jadi terima kasih untuk kesempatan ini, dan saya seakan-akan diminta untuk menjabarkan apa itu yang namanya Yahudi Mesianik. Yahudi Mesianik itu berasal dari abad pertama. Jadi iman seperti itu ada mulai dari abad pertama. Tetapi sekarang saya harus menjelaskannya, mempresentasikannya itu di abad 21. Dalam tatanan agama formal yang berbeda dengan abad pertama. Nah, karena itu lalu saya melihat ini harus dipresentasikan dalam hubungan dengan agama formal yang sekarang, ya. Nah, karena itu jadi saya memilih judul, ya, untuk presentasi ini, Yahudi Mesianik antara Yahudi dan Kristen. Jadi di dalam paparan ini saya ingin menjelaskan pengertiannya, pengertian Yahudi Mesianik, ya, Messianic Jew, kemudian juga sejarahnya singkat, dan juga ajarannya. Tadi saya disebut sebagai Ketua Gereja Kehilat Mesianik Indonesia. Jadi ini sudah didaftarkan di Pembimas DKI Jakarta dan juga di beberapa provinsi, ya. Kehilat Mesianik Indonesia, perkataan kehilat itu sama dengan jemaat. Jadi kehilat itu adalah jemaat, ya. Jemaat itu kan dari bahasa Arab. Nah, kehilat itu dari bahasa Ibrani. Mesianik itu dikenal oleh orang-orang Kristen sebagai Kristen. Jadi Mesianik itu adalah kata asal dari Kristos. Jadi kalau kita tahu Kristos, maka sebetulnya itu adalah terjemahan dari Mesias. Ya, jadi Mesianik itu artinya pengikut Mesias. Kalau Kristen adalah dari Kristianoi, itu adalah pengikut Kristus, gitu ya. Jadi sebetulnya punya arti yang sama, tetapi kita memakai bahasa Ibrani. Ya, itu barangkali untuk ini apa namanya sedikit penjelasan tentang nama, ya. Nah, untuk selanjutnya saya ingin memakai memakai screen. Ya, bisa dilihat, ya. Itunya tuh, Pak. Lornya. Oke. Jadi ini judulnya Yahudi Mesianik antara Yahudi dan Kristen. Saya mau mulai dengan ini apa namanya ilustrasi. Saya mulai dengan ilustrasi jembatan Sydney Harbor, ya, Sydney Harbor Bridge. Jadi tadi saya memberikan judul bahwa Mesianik itu adalah antara Kristen dan Yahudi, gitu ya. Nah, itu sama dengan jembatan. Ini ilustrasinya begitu. Jadi jembatan itu menghubungkan dua pol, dua kutub. Jadi ada kutub ini di kutub selatan, ini di Sydney, CBD-nya, pusat kota. Kemudian dia hubungkan dengan North Sydney, yang waktu dibuat itu masih desa, begitu ya. Tapi di sini udah kota. Nah, dengan membuat jembatan ini lalu terjadilah komunikasi sehingga menghasilkan sesuatu pertumbuhan ekonomi di daerah itu. Nah, jadi barangkali kalau satu kutub itu adalah Kristen, maka kutub yang lainnya itu adalah Yahudi.
dan Yahudi Mesianik itu ada di tengahnya, kira-kira begitu ya, dalam tatanan agama resmi abad 21. Ya, nanti kita akan lihat bahwa di abad pertama tidak demikian. Nah, kemudian satu lagi ilustrasi. Ini untuk menambah penjelasan mengenai posisi Yahudi Mesianik. Jadi kita tahu ya bahwa untuk merancang satu gedung itu ada ilmu yang namanya arsitektur. Jadi arsitektur merancang gedung. Dia hanya melihat satu gedung, kemudian dikasih 3 dimensi. Ya, skalanya itu 1:1000 barangkali ya, jadi 1 cm itu sama dengan 1000 cm ininya. Jadi kita katakan ini skala besar. Tapi kalau kita lihat ya dalam rencana kota, karena saya belajar juga untuk di bidang ini, tidak tiba-tiba orang bangun gedung. Orang harus memulai ya dalam merencanakan satu kawasan kota itu dari ini yang namanya urban planning. Urban planning. Jadi satu kawasan itu direncanakan harus mau jadi apa, di bagian sini apa, di bagian sini pemukiman, di sini bisnis, ya di bidang lain itu mungkin pergudangan dan sebagainya. Jadi ada kawasan dia berurusan dengan 2 dimensi, peta 2 dimensi dan satu kawasan gitu ya. Nah, jadi ini beda dengan ini, tetapi ini saling melengkapi sebetulnya. Jadi perencanaan kawasan dengan perencanaan gedung itu sebetulnya satu kesinambungan, kedua-duanya saling membutuhkan. Nah, tetapi kemudian dari sini ke sini saudara lihat itu ada sesuatu yang jam ya, lompat gitu. Nah, sekarang lalu dimunculkan satu jembatan, satu interface begitu ya, penyambung perantara, namanya urban design. Urban design itu kita lihat di sini dia memakai perspektif. Jadi kawasannya itu masih kelihatan. Saudara lihat dari sini kawasan, di sini ada kawasan, di sini juga ada kawasan. Tapi kemudian di sini nggak ada bentuk gedungnya, kalau di sini sudah ada. Nah, ini kemudian dihubungkan dengan arsitektur. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa urban design yang di tengah ini dia memiliki unsur dari arsitektur. Ya, ada gedungnya, bentuk gedungnya kelihatan, walaupun detailnya belum. Tapi juga dia menunjukkan ada satu kawasan, hamparan kawasan itu dipertunjukkan, ya, diperlihatkan. Dia ada di tengah. Nah, saya memakai ini untuk cari gambaran bahwa kalau yang satu itu adalah Judaism, yang satu adalah kekristenan, maka yang di tengah ini adalah Messianic Judaism. Ya, barangkali itu sebagai gambaran untuk kita melokasikan atau melocate subjek apa di mana kita berada gitu ya. Nah, sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan, kita coba lihat ini mulai dengan Kristen. Jadi Messianic adalah jembatan Kristen dan Judaism. Ini saya memberikan beberapa karakteristik ya dari Kristen yang berhubungan tentunya dengan apa yang kita bicarakan. Bagi orang Kristen, Yesus adalah Kristus dan Tuhan. Dan dia akan datang kembali. Dia sudah datang dan dia akan datang kembali. Alkitab terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tetapi di dalam prakteknya, Perjanjian Baru dianggap lebih unggul. Jadi banyak gereja hanya mau khotbah Perjanjian Baru. Ya, paling sedikit-sedikit menyinggung Perjanjian Lama, tetapi Perjanjian Baru lebih unggul. Lalu Kristen juga banyak sekali yang mengajarkan gereja telah menggantikan Israel. Ya, jadi Israel itu sudah lewat, tetapi sekarang adalah zaman gereja begitu. Kemudian Kristen itu dikenal sebagai agama pada zaman Kaisar Konstantinus tahun 313. Itu diterima sebagai agama atau ya kita katakan sebagai agama yang diakui di kerajaan Roma. Jadi secara historis sebagai kelompok masyarakat sebetulnya kekristenan atau bahasa Grekanya Kristianoi itu dimulai di luar Israel. Yaitu kita bisa melihat di Kisah Rasul 11 ayat 26 itu di Antioquia. Jadi kita lihat bahwa kekristenan pun sudah ada di abad pertama. Tetapi bukan sebagai agama, tapi sebagai kelompok masyarakat, Kristianoi. Kemudian kita lihat Judaism.
Judaism ini tentunya yang sekarang ini ya, yang umumnya kita bilang Judaism modern. Mesias belum datang. Ada tendensi zaman Mesianik lebih penting dari Mesias itu sendiri. Jadi karena ditunggu lama, belum datang-datang juga, maka ada kelompok-kelompok dalam Judaism yang sekarang, yang katakan Judaism di zaman ini, abad 21, itu yang udah tidak lagi menunggu Mesias. Tapi yang mereka inginkan adalah era Mesianik. Karena era Mesianik itu adalah masa damai, sehingga orang Yahudi tidak lagi dimusuhi. Dan bisa menikmati hidup lah, kira-kira begitu ya. Nah, karena itu yang lebih ditunggu adalah era Mesianik dan bukan Mesiasnya sendiri. Walaupun ini tentunya tidak sama. Ada kelompok yang memang menunggu Mesias juga gitu ya. Ada yang demikian, tetapi ada juga yang tidak. Misalnya Reform, ya kelompok Reform itu jelas itu lebih menunggu era Mesianik daripada Mesiasnya sendiri. Kemudian kitab suci Tanakh. Tanakh itu singkatan dari Torah, Nevi'im, dan Ketuvim. Jadi ini Torah itu 5 buku Mose, Nevi'im kitab nabi-nabi, Ketuvim itu kitab tulisan seperti Mazmur, Ayub itu tulisan. Kemudian Torah terdiri dari, Torah yaitu 5 buku Mose itu terdiri dari Torah Sebiktav. Itu artinya Torah tertulis. Di 5 buku itu adalah disebut Torah Sebiktav, tertulis. Lalu kemudian Judaism juga memiliki satu Torah juga yang lain, namanya Torah Sebelpe. Nah itu disebut dengan Torah Lisan, atau kita katakan dengan nama bukunya Talmud. Nah jadi kedua-duanya dianggap Torah, disebut Torah. Dan dua-duanya itu binding bagi orang Yahudi, begitu ya. Tapi ada 2 jenis ini. Kemudian bangsa Israel merupakan umat perjanjian berdasarkan perjanjian Abraham. Tentu Judaism itu tetap akan mengajarkan ini. Jadi dasarnya adalah perjanjian Abraham. Dan kita juga setuju dengan itu. Kemudian Judaism itu dikenal sebagai agama sejak Yavne tahun 90. Ketika Bait Suci dihancurkan tahun 70, maka ini Rabbi Yohanan ben Zakkai dia minta kepada Vespasian, ya kalau ini dihancurkan, tapi Vespasian itu tanya apa yang kamu mau, ya dia pergi keluar dari Yerusalem dalam peti mati. Kemudian sampai di depan Vespasian dibuka, dia masih hidup, dan kemudian Vespasian diberitahu oleh Yohanan ben Zakkai itu dia ketua Sanhedrin, bukan, dia salah satu pemuka agama ya di waktu itu, orang Yahudi, dan mengatakan kamu akan jadi kaisar. Wah ini senang sekali begitu ya. Lalu kemudian dia tanya apa yang kamu mau. Lalu salah satu permintaannya adalah berikan kami Yavne. Jadi apa artinya? Kalau Yerusalem dihancurkan, kami akan pindah ke Yavne, dan di situ dikasih hak untuk mengelola atau mengembangkan agama Judaism. Nah, jadi Yavne, nah disitulah kita melihat bahwa ini menjadi dikembangkan sebagai satu agama. Dan Judaism yang sekarang itu adalah kelanjutan dari masa Farisi. Dan nanti kita juga bisa lihat bahwa Yahudi Mesianik pun munculnya itu dari masa Farisi. Sekarang kita lihat Mesianik ya. Jadi Mesianik itu saya mesti langsung bedakan. Ada Mesianik Jew, ada Mesianik Gentile. Jadi tentunya yang pertama itu adalah Mesianik Jew. Itulah originalnya, begitu ya. Tapi kemudian kita lihat ini berkembang menjadi Mesianik Gentile juga ada. Apa yang diyakini oleh orang-orang Mesianik, baik Jew maupun Gentile. Pertama, Yeshua, Ibraninya Yeshua itu artinya keselamatan, lengkapnya Yud He Wav He, Adonai keselamatan. Nah ini Yud He Wav He itu dibaca oleh orang Yahudi sebagai Adonai, Adonai keselamatan. Yeshua adalah Mesias yang bersifat ilahi. Nah ini dia. Orang Mesianik, Jew or Gentile, itu percaya bahwa dia adalah divine Masiah.
Dan Messianic Jew itu adalah satu mazhab dalam Judaism abad pertama. Mazhab Judaisme periode Bait Suci 2. Ini maaf salah, ini belum ya, Bait Suci 2 ya. Lalu pandangan terhadap kitab suci adalah satu kesatuan. Jadi tanah dan Brit Hadasa itu satu kesatuan. Jadi Brit Hadasa itu dianggap juga sebagai inspired begitu ya. Tapi dari 66 buku yang disebut Bible atau Alkitab, maka Torah yang 5 buku Mose itu adalah landasannya. Jadi 5 buku pertama itu landasan, sama seperti orang membangun rumah, dia akan mulai dengan membangun landasannya. Demikian juga waktu Ruach HaKodesh, Roh Kudus atau Roh Tuhan memberikan kitab suci kepada umatnya, maka dia seperti membangun rumah. Dia mulai dengan 5 kitab adalah sebagai fondasi. Kemudian setelah itu dikasih kitab nabi-nabi itu sebagai pilar-pilar. Kemudian kitab tulisan, Mazmur dan lain-lainnya seperti Amsal Sulaiman itu juga sebagai pilar. Jadi ada 2 pilar, ada landasan, ada pilar. Kemudian Brit Hadasa atau Perjanjian Baru itu atapnya. Jadi itu satu kesatuan. Jadi seperti orang membangun rumah, demikian juga Roh Kudus membangun kitab suci bagi umat Tuhan. Kemudian bangsa Israel tetap sebagai umat perjanjian Tuhan. Jadi kaum Mesianik tetap mengakui bahwa Israel adalah umat perjanjian. Dan Israel tidak pernah diganti oleh gereja. Nah, ini nanti kita bisa melihat ya. Nah, kalau kedudukannya apa bangsa-bangsa? Bangsa-bangsa percaya ditempelkan, diokulasikan kepada sisa Israel. Jadi gereja itu justru yang ditempelkan kepada Israel, bukan Israel atau Yahudi menempel pada gereja, bukan. Bangsa-bangsa percaya itu justru yang ditempelkan sebagai satu carang pada pohon sejati Israel. Dan bukan terbalik ya. Nah, ini ada di dalam pikiran seperti ini ada di abad pertama. Tapi sekarang kalau di abad 21 ini jadi terbalik. Justru gereja akan menjadi batangnya gitu ya, sementara Israel itu atau Yahudi yang percaya itu jadi carang-carangnya saja. Nah, ini kita lihat sesuatu yang ada di lingkungan Mesianik itu seperti itu. Kemudian kita lihat juga ya secara historis sekarang, sedikit sejarah ya. Secara historis Yahudi Mesianik disebut Hanosrim. Hanosrim itu kita lihat di dalam Kisah Rasul 24 ayat 5. Karena naskah yang ada sekarang itu adalah dalam bahasa Greek, katanya asalnya Greek, maka itu pakai perkataan Nasorayon, diterjemahkan jadi Nasrani. Tetapi kalau kita lihat Brit Hadasa atau New Testament dalam bahasa Ibrani, perkataannya Hanosrim. Ya, pada tempat ini disebut Hanosrim. Jadi Hanosrim adalah dari Nazaret ya, Nazaret itu dari Nosri itu Nazaret. Jadi ya itu orang dari penganut Nazaret atau Nazaren begitu. Tapi juga disebut dengan nama lain yaitu Haderek. Kisah Rasul 24 ayat 14. Haderek itu adalah jalan. Jadi the way. Karena Yesua mengatakan akulah jalan. Nah, karena itu pengikutnya disebut jalan. Kemudian Hanosrim dan Hadereh adalah mazhab Yudaisme abad pertama yang ajarannya paling dekat dengan mazhab Farisi, yaitu percaya kebangkitan, melipat gandakan murid yang disebut Talmidim, gaya hidup Torah, itu semuanya Farisi. Dan ini sesuai dengan kesaksian Bapak Gereja yang namanya Irenaeus, Uskup Smyrna tahun 130 sampai 202, mengatakan mereka mempraktekkan sunat, bertahan dalam ketaatan pada adat istiadat yang diperintahkan oleh Torah, dan sangat Yudais dalam cara hidup mereka, sehingga mereka menyanjung Yerusalem seolah-olah itu adalah rumah Tuhan.
Ini adversus hereses ya, melawan heresi, melawan bidat. Nah, waktu dia jelaskan begini, itu adalah Yahudi Mesianik. Kemudian satu hal lagi yang perlu ditegaskan, diperjelas, itu adalah secara sosiologis Haderek atau Hanosrim itu berbeda dari kelompok masyarakat yang namanya Kristianoi yang muncul di Antioquia abad pertama, Kisah Rasul 11 ayat 26. Jadi Kristianoi adalah sebutan pada non-Yahudi yang percaya kepada Mesias Yahudi. Mesias Yahudi di sini pakai perkataan Mesikim, Mesias Yahudi Mesihiyim ya. Nah, jadi di sini kita memang mesti lebih cermat ya, karena kebanyakan orang Kristen menganggap bahwa Yahudi yang percaya Yesus itu sudah jadi Kristen. Tidak ada. Kristiano itu adalah di Antioquia, sementara Haderek itu di Yerusalem. Itu dua tempat yang berbeda. Dan Antioquia itu udah di luar Israel. Dia ada di daerah Syria. Jadi berbeda itu. Nah, itu harus dibedakan. Jadi Kristianoi itu adalah bahasa Yunani ya. Dan tidak pernah ada orang Yahudi menyebut dirinya dengan istilah Yunani. Karena mereka tahu bahwa Mesiasnya ini adalah Mesias Yahudi. Kenapa mesti menyebut dirinya dengan istilah Yunani? Mengapa harus menyebut Mesiasnya dengan istilah Kristos, sementara mereka tahu bahwa ini adalah Mesias Yahudi, bukan Mesias Yunani, gitu ya. Nah, jadi ini mesti kita bedakan. Lalu di abad pertama Yunani Romawi yang mengikuti gaya hidup Yahudi disebut Pobomenon Tonteon, atau orang yang takut akan Tuhan, seperti Cornelius. Itu Kisah Rasul 10 ayat 2. Jadi ini adalah orang-orang bangsa-bangsa Yahudi, maksud saya Greko-Roman, itu Yunani dan Romawi, yang mau ikut iman orang Yahudi, menyembah Tuhannya Yahudi, ikuti tata cara Yahudi, tetapi mereka tidak masuk menjadi agama Yahudi. Mereka tidak disunat. Nah, orang-orang ini disebut orang yang takut akan Tuhan. Bisa dilihat di dalam terjemahannya itu baik, orang takut akan Tuhan, dalam bahasa Grekanya Pobomenon Tonteon. Nah, di dalam Judaism mereka dikenali karena mereka dekat. Mereka juga datang ke sinagog, mereka menyumbang sinagog. Mereka disebut Ger Toshav. Istilah Ibraninya Ger Toshav. Dan ini dibedakan dari Ger Sadik. Kalau Ger Sadik itu disunat. Tetapi orang yang dekat, orang non-Yahudi yang dekat, yang bersahabat dengan orang Yahudi, ya itu dan mau ikuti tata cara Yahudi, walaupun mereka tidak masuk jadi agama Yahudi, tidak konversi, itu disebut Ger Toshav, sementara yang konversi disebut Ger Sadik. Nah, jadi Ger Toshav itu mengikuti tata cara Yahudi, tetapi tidak konversi ya. Kemudian sesudah Bait Suci dihancurkan, Kaisar Romawi Domitian 81-96 memberlakukan Fiscus Judaicus, pajak Yahudi. Nah, lalu di sini siapa yang dimaksud dengan Yahudi? Ya, lalu didefinisikan yang Yahudi itu bukan hanya orang Israel, bukan Yahudi, tetapi juga mereka yang mengikuti tata cara Yahudi. Itu harus bayar pajak Yahudi. Nah, dalam keadaan ini, itu abad pertama ya, itu abad pertama, mulai muncul pemikiran dari lingkungan Kristianoi untuk membuat tradisinya sendiri. Jadi, supaya mereka tidak bayar pajak Yahudi, kira-kira demikian ya, secara cepatnya, mereka lalu membuat tradisi-tradisi yang lain, sehingga mereka tidak dikatakan bahwa ini Yahudi. Jadi yang mereka perlukan adalah Yesus sebagai Mesias, sebagai Juru Selamat, sebagai Kristus. Tetapi tata cara Yahudi mereka nggak perlu, supaya jangan bayar pajak Yahudi. Nah, di sini lalu mulai Kristianoi mulai membuat tradisi sendiri. Nah, kemudian itu jadi ada satu, udah mulai ya, kita katakan itu parting of ways. Jadi mulai berjarak. Kemudian ada satu peristiwa lagi pada tahun 135, itu ada satu pemberontak
pemberontakan dipimpin oleh Simon Bar Kokhba, atau Simon aslinya namanya Simon Bar Kosiba, tetapi oleh Rabbi Akiva dia disebut Simon Bar Kokhba, dan dia dinyatakan Mesias oleh Rabbi terkenal Rabbi Akiva. Nah, tapi ternyata Roma terlalu kuat untuk dikalahkan, sehingga justru Simon Bar Kokhba yang dilibas begitu ya. Nah, waktu mereka kalah, mereka lihat ini kelompok Haderek itu kok nggak mau bantu. Bangsanya lagi berperang, kok dia tidak mau bantu. Lalu mereka dianggap pengkhianat dan ditolak. Nah, sekarang dari segi Haderek, kenapa mereka nggak mau bantu? Karena mereka mengatakan kami tidak mau bantu Mesias yang bukan Yeshua. Kalau ada Mesias lain, itu bukan Mesias kami. Ya, jadi dia nggak mau bantu karena nggak ada namanya Simon Bar Kokhba sebagai Mesias bagi kaum Haderek. Ya. Nah, tetapi kemudian mereka disebut pengkhianat bangsa dan jadi artinya mereka diminta bantuannya, tetapi diharapkan bantuannya tapi tidak diberikan. Ini menunjukkan bahwa jumlah mereka signifikan. Ya, jumlah mereka signifikan. Ada yang menafsir di Yerusalem saja itu udah 40.000 orang. Ya, jadi signifikan ini. Walaupun ya bukan seluruh bangsa begitu ya, tetapi jumlah mereka cukup signifikan untuk diperhitungkan. Kemudian Hanostrim, Hadere di Yerusalem menghilang pada abad 5 dan 6, dan situ masuklah kemudian Muslim menguasai Yerusalem ya setelah ada munculnya Islam di Arab. Nah, kemudian Hanostrim juga harus dipisahkan atau dibedakan dari kaum Ebionit. Kaum Ebionit adalah percaya bahwa Yesus adalah Mesias, tetapi Mesias manusia. Dia bukan divine. Nah, jadi beda ini ya. Ini harus dibedakan. Yahudi Mesianik menghilang terserap ke dalam agama Kristen sebagai Yahudi Kristen. Nah, ini muncul istilah Yahudi Kristen. Jadi dia diserap oleh agama Kristen. Kemudian tahun 1300 itu ada satu orang namanya Nicholas de Lyra, itu Yahudi Kristen. Dia disebut Yahudi Kristen, jadi orang Yahudi yang percaya Yesus sebagai Mesias, dan dia jadi masuk dalam gereja Kristen. Menulis komentari terhadap Tanakh, Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru, yang kemudian mempengaruhi Martin Luther. Ya. Kemudian 1500 sampai 1750 jumlah Yahudi Kristen bertambah sebagai bagian dalam berbagai denominasi Kristen. Jadi masuk ke dalam gereja-gereja Kristen. Kemudian dan dikenal sebagai Kristen begitu ya. Nah, tahun 1866 lalu muncul ya satu kesadaran di antara mereka nih Yahudi-Yahudi yang ada dalam gereja itu untuk mulai memelihara memunculkan identitas keyahudiannya. Sehingga muncullah Hebrew Christian Alliance di UK, Inggris, dan Amerika. Dan mereka mulai membangun komunitasnya sendiri. Lalu ini didukung ya, ada satu gerakan di Amerika tahun 67-an begitu ya, hampir 70 itu Jesus Movement. Ternyata Jesus Movement yang ada di yang melanda hippie waktu itu ya, itu menjangkau juga anak-anak muda Yahudi. Ya, dan kemudian dengan akibat dari Jesus Movement ini muncul Jew for Jesus, Messianic Jew Alliance of America, MJA, United Messianic Jewish Congregation, UMGC, dan lain-lain. Ya, muncul ya itu. Jadi mereka juga mendapatkan manfaat dari Jesus Movement di Amerika. Dan itu ada di lingkungan Kristen ya kita katakan. Nah, kemudian orang-orang ini ya mulai sekarang jadi rabi udah tua-tua gitu ya. Mereka menulis buku. Nah, buku itu, majalah dan sebagainya itu disebarkan ke seluruh dunia ya. Jadi pencerahan yang mereka dapat itu disebarkan ke seluruh dunia, dan tentunya kita sebagai bangsa-bangsa, saya sebagai bangsa-bangsa saya membaca buku-buku mereka juga. Itu Messianic Jew, dan sekarang kita lihat itu Sacred Name Movement ya. Ini bukan Messianic tapi perlu dibedakan begitu. Sacred Name Movement dimulai 1930 di lingkungan Advent hari ke-7.
menekankan penyebutan nama pencipta sebagai Yahweh dan sebutan Mesias sebagai Yahshua. Sebagian merayakan Sabat dan Hari Raya Imam 23, sebagian tidak. Jadi ada varian juga. Sebagian mengikuti cara makan kosher, sebagian tidak. Yaitu Saturday Movement. Kemudian ada satu kelompok lagi, itu anti-misionaris, proselit Judaism, Bani Nuh atau Bani Noah. Itu mengajarkan menyangkal Yeshua sebagai Mesias, bahkan menganggapnya sebagai sosok hayal rekayasa. Itu bisa dilihat di YouTube, di medsos, ya orang-orang seperti ini ya. Jadi ini sebetulnya jadi bagian dari Judaism yang sayap Judaism yang keras begitu ya. Dan jadi mereka bukan seperti Judaism yang pada umumnya. Ini semacam radikal begitu. Menyangkal Perjanjian Baru sebagai bagian kitab suci. Bahkan dianggap pemalsuan kitab suci Ibrani, yaitu Tanakh. Jadi Perjanjian Baru itu dianggap sebagai satu bentuk pemalsuan. Israel adalah bangsa perjanjian dan anak sulung Elohim. Bangsa-bangsa didorong untuk bergabung menjadi proselit Yahudi. Ya, itu satu kelompok yang lain, tapi hanya perlu kita tahu. Nah, sekarang ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan walaupun dengan cepat ya. Beberapa pokok ajaran dalam Mesianik. Jadi ada satu istilah juga namanya akar Ibrani. Akar Ibrani iman Kristen. Kita juga memakai ini dulu sebagai siaran radio, sebagai nama siaran radio kita. Jadi akar Ibrani atau Hebraik atau Jewish root ini dibedakan dengan istilah Hebrew root. Kalau Hebrew root itu adalah umumnya adalah gereja-gereja Kristen yang ingin memakai label-label perayaan-perayaan yang ada pada lingkungan orang Yahudi, tetapi dengan pemahaman teologi Kristennya sendiri. Gitu. Hanya tempelan. Sementara kalau ini ya akar Ibrani atau yang namanya Hebraik atau Jewish root itu memang ingin melihat apa yang dialami atau apa yang diyakini oleh orang Yahudi yang percaya Yeshua pada abad pertama. Ya, jadi kembali ke abad pertama. Nah, bagaimana hubungan orang-orang percaya bangsa-bangsa dengan orang Yahudi? Nah, itu dilukiskan oleh Rasul Paulus sebagai zaitun liar yang diokulasikan ke zaitun sejati Israel dalam Roma pasal 11 ayat 18. Jadi kalau kita lihat ini maka dalam gambaran nyata ini adalah yang jadi carang dari bangsa-bangsa itu dalam hal ini adalah Messianic Gentile yang adalah juga bagian dari Kristenan dan juga bagian dari bangsa-bangsa. Dia ditempelkan kepada zaitun sejati Israel yang adalah Messianic Jew. Dan Messianic Jew adalah bagian dari Yahudi, dari pohon zaitun sejati Israel, begitu ya. Nah, jadi itu gambaran teologis yang dipakai oleh Rasul Paulus. Dan ini merupakan satu subjek besar juga yang tentunya memerlukan waktu untuk membahasnya. Nah, sekarang beberapa hal yang berhubungan dengan itu ya. Yeshua Mesias Yahudi yang bersifat ilahi. Jadi dia divine. Yang dinubuatkan di seluruh kitab suci Ibrani, Torah, Nabi-Nabi, dan tulisan, dan digenapi di dalam Brit Hadasah, Perjanjian Baru. Dan Yeshua datang untuk memberi tafsir yang tepat terhadap Torah dan tidak membatalkannya. Sabat. Sabat adalah tanda perjanjian Elohim dan Israel di Sinai dalam hubungan kasih. Jadi di Sinai itu Tuhan Adonai Elohim itu dikatakan dilukiskan sebagai memberikan 2 loh batu yaitu 10 firman sebagai perjanjian nikah. Jadi Sabat itu adalah tanda dari perjanjian Sinai, itu sama seperti cincin kawin gitu ya, ilustrasi aktualnya yang lebih mudah begitu. Dan karena itu Sabat itu menunjukkan kasih, dilakukan dalam hubungan kasih. Jadi antara Tuhan dengan umatnya. Nah, karena Messianic Jew atau Messianic Gentile juga ada di dalam kerangka ini, karena itu Sabat itu dirayakan mulai dari Sabat petang, yaitu Jumat petang, Erev Syabat, dan itu ada di dalam keluarga.
Dan sekaligus ini merupakan perayaan keluarga untuk merayakan Sabat, untuk merekam hubungan suami dan istri dan anak-anak. Kemudian 7 hari raya. Ini dirayakan. Jadi 7 hari raya di dalam Imamat pasal 23 itu dirayakan untuk menyaksikan Mesias. Yeshua HaMashiach memenuhi fungsi-fungsi Mesias yang lengkap. Jadi di lingkungan Mesianik, dia tidak hanya dikenal sebagai juru selamat. Juru selamat itu artinya kan bahasa Ibrani itu Mosiah, bukan Masiah. Masiah itu yang diurapi. Tapi dia juga dikenal sebagai anak domba Pesak. Dia juga dikenal sebagai roti tidak beragi yang turun dari surga. Dia dikenal juga sebagai buah sulung kebangkitan. Sebagai dia adalah Shavuot ya. Dia Shavuot dia mencurahkan Ruach Kodes. Kemudian dia juga adalah dia akan datang kedua kalinya atau menyambut jemaatnya pada hari raya Rosh Hashanah. Kemudian dia akan menjadi juru selamat bagi Israel pada Yom Kippur dan dia akan berkerajaan di Sukkot. Jadi mempunyai arti yang banyak. Kemudian perjanjian Tuhan ya. Jadi perjanjian Tuhan itu dari Abraham, Mose, David, dan diperbarui itu satu kesinambungan. Kemudian kita lihat Torah. Torah dipandang sebagai pengajaran, bukan sebagai hukum. Walaupun Torah juga ada unsur hukumnya, tetapi lebih dilihat sebagai pengajaran, sehingga ini merupakan sesuatu yang menyenangkan, bukan beban. Pola makan. Pola makan bagian dari gaya hidup Torah, dengan menerapkan aturan makan kosher dalam keluarga orang percaya. Berkat dari kosher ini, cara makan dalam Imamat 11 itu adalah kesehatan. Dan kita menikmati itu. Tetapi ini sebetulnya juga tidak dilakukan dengan paksaan ya. Ini diajarkan dan kemudian setiap orang dapat mengambil keputusan pribadi untuk melakukannya, untuk diri pribadinya. Tetapi kalau di dalam persekutuan, kita betul-betul melakukan apa yang dianjurkan di dalam Imamat pasal 11. Jadi kita di dalam persekutuan kita tidak akan makan, tidak ada B2, tidak akan udang, nggak ada itu ya. Penyebutan nama Tuhan. Nah, Yahudi Mesianik mempunyai pemahaman yang sama dengan Yahudi Ortodoks dalam hal penyebutan nama. Jadi mereka menyebut Adonai, Hashem, kita juga begitu. Nah, kita mesti tahu bahwa Yahudi Mesianik itu muncul dari Farisi ya. Jadi Yeshua HaMashiach dia mulai mengajarkan ajarannya itu di sinagoga-sinagoga di Galilea, di Kapernaum dan dimanapun dia masuk ke sinagoga dan dia kasih tahu. Jadi itu ada di lingkungan Farisi. Jadi karena itu maka kita memang memiliki juga orang Yahudi Mesianik itu memiliki juga karakter umum yang ada juga pada masa Farisi. Nah, kemudian dari segi sebutan nama itu ya kita tahu ya itu mereka menyebutnya dengan Hashem dan tadi ada juga disebut Adonai dan itu mulai dari abad 3 sebelum Masehi itu sudah dilakukan dan sama seperti itu Yahudi Mesianik juga Mesianik Gentile juga mengikutinya. Jadi ada Adonai, ada sebutan Hashem, ada Bapa dan surga. Ya, ringkasan ini terakhir, screen terakhir ya. Yahudi Mesianik adalah mazhab Hanostrim, Hadereh, berkembang dari mazhab Frusim atau Farisi yang mengajarkan ketaatan pada Torah dan kebangkitan orang mati. Jadi dia ada di abad pertama. Kekristenan dan bangsa-bangsa Kristianoi lahir dari rahim Judaisme, era Bait Suci II di abad pertama, khususnya dari mazhab Yahudi Mesianik, Hadereh, atau Hanostrim. Jadi dia datang dari satu mazhab yang ada di banyak mazhab di Judaisme abad pertama. Menurut catatan itu ada 24 mazhab, begitu ya. Salah satunya mungkin dengan Mesianik Hadereh itu sudah bertambah jadi 25 mungkin gitu ya. Jadi kita bisa lihat
kekristenan tuh muncul dari situ. Kristiano muncul dari situ. Kekristenan memisahkan diri dari Indo-Judaism atas kebijakan politik pajak diskriminatif kerajaan Romawi. Mulainya dari situ, bukan doktrinal. Jadi mulainya justru dari politik dan ekonomi. Sejarah membantu kita memahami masa lalu untuk menyongsong masa depan dalam kerukunan dan kedamaian. Saudara Abah, terima kasih. Saya akhiri paparan saya. Terima kasih atas pemaparannya Pak Benyamin. Ya, saya pikir untuk memberikan garis besar gambaran sudah sangat memberikan informatif sekali. Dan kini saya buka kesempatan bagi saudara-saudara yang mau bertanya atau memberikan tanggapan. Jadi sifatnya kita bersifat klarifikasi atau informasi ya. Kita tentunya tidak akan memperdebatkan hal-hal yang bersifat teologis, walaupun nanti boleh bertanya dalam hal itu. Tapi ini bukan tempat untuk berdebat. Mungkin ada hal-hal yang saudara-saudara mungkin tidak setuju pun nggak apa-apa, tetapi ini menjadi tempat kita saling bertanya dan mencari informasi untuk pemahaman dari Yahudi Mesianik. Silahkan kalau ada, boleh langsung, boleh juga kalau mau menulis di chat. Kalau belum ada, saya mungkin memulai, Pak. Jadi di Indonesia sendiri sebetulnya seberapa banyak ini Yahudi Mesianik, dan tadi sempat menyinggung adanya varian-varian juga ya. Itu apa saja varian yang ada di Indonesia? Ya, oke, baik. Terima kasih Pak Andreas ya. Jadi Yahudi Mesianik ini artinya pemahaman dalam hal ini ya. Pemahaman Yahudi Mesianik yang kita bilang itu Yahudi Gentile gitu ya. Saya barangkali bisa atau informasikan yang berasal dari jemaat saya ya, di lingkungan gereja kami. Di GKM itu ada beberapa orang Yahudi yang percaya Yeshua, dan tapi jumlahnya nggak banyak, tidak banyak. Jadi kebanyakan ya kita orang Indonesia, orang yang tadinya beragama dari gereja Kristen, besar di lingkungan keluarga Kristen termasuk saya juga, yang kemudian karena kita katakan kita ingin Alkitab tuh originalnya gimana sih menurut aslinya waktu di Yerusalem itu seperti apa gitu ya. Nah pertanyaannya tuh begitu. Jadi jemaat pertama yang mengalami banyak mujizat yang dipimpin oleh rasul-rasul itu seperti apa? Pertanyaan begitu. Ya, jadi kemudian itu yang mendorong kita untuk belajar menggali lebih banyak begitu ya, sehingga akhirnya menjadi dipimpin oleh dipimpin oleh Roh Kudus untuk mendapatkan sumber-sumbernya. Barangkali gini. Tadi tanya varian dan jumlah. Ya barangkali gini, saya memberi itu dulu apa yang saya alami dulu ya. Kita memang belajar itu dan dalam kerinduan untuk mendapatkan apa yang sebetulnya diajarkan di jemaat pertama, itu kemudian membuahkan hasil gitu ya. Kita berdoa dan kemudian Tuhan mempertemukan. Jadi saya mulai semacam mendapatkan pencerahan untuk ke arah Yahudi Mesianik begitu ya. Itu waktu membaca buku yang ditulis oleh seorang Yahudi yang percaya Yeshua sebagai divine, itu namanya Sola Levitt. Dia sekarang udah meninggal. Waktu itu saya ada tugas belajar singkat di sana ke Oklahoma State University. Itu ada toko buku dan kemudian saya beli itu, dan dia tulis buklet banyak. Nah dari situ kita lihat ya bagaimana dia membahas kitab Kisah Rasul. Itu berbeda. Perspektifnya beda dengan yang kita dengar di sini ya, di Indonesia. Dia katakan misalnya, Kisah Rasul pasal 2 itu dalam lingkungan Judaism, bukan Kristen itu.
Dan ternyata benar itu apa yang dikatakan itu benar bahwa itu tidak ada di situ belum ada gereja Kristen. Kekristenan itu mulai dari Kisah Rasul pasal 10. Ya, Kisah Rasul pasal 10 waktu bangsa-bangsa diperkenalkan kepada Mesias Yahudi, yaitu dimulai dengan Cornelius gitu ya. Dan setelah itu mereka mengabarkan kabar baik itu kepada bangsa-bangsa. Nah, dari situ lalu kemudian terus berkembang sampai sekarang. Walaupun saya tadinya tidak pernah mimpi akan jadi Yahudi Mesianik begitu ya. Akhirnya alur kepercayaannya itu di dalam jalur ini. Saya pengen jadi Kristen aja biasa begitu. Tapi perkembangannya terus ke sana. Ya, dan kemudian waktu kita mulai merayakan hari raya misalnya ya, itu dilihat oleh orang gereja saya yang dulu ya sebagai apa ini? Kok kamu melakukan yang seperti ini? Sehingga kemudian lalu timbul semacam friksi begitu ya. Dan akhirnya kita mengundurkan diri. Saya mengundurkan diri dan kemudian membuat gereja dengan nama Gereja Keilat Mesianik Indonesia itu tahun 2011. Dan kemudian didaftarkan ke Pembimas DKI Jakarta dan diterima. Jadi kita bukan gereja di pinggir jalan, kita juga terdaftar gitu ya. Nah, kita memang sudah ada di beberapa provinsi, kita ada di 9-10 provinsi kira-kira ya. Tapi kita masih kecil, ya ini saya mesti sampaikan ya, bahwa jumlahnya itu ya jumlahnya dari beberapa belas orang sampai kira-kira antara hampir 200 di dalam ukuran jemaatnya, ya ukuran jemaatnya. Jadi yang beberapa yang besar justru itu ada di Jakarta ya, di Bintaro dan juga di Kelapa Gading itu di Jakarta. Tapi kita juga ada cabang-cabang di Banjarmasin, kemudian di Bali ada persekutuan, ada di Mojokerto ya, di Mojokerto ada Kabupaten Mojokerto, kemudian di Ambon, di Kupang, di Jayapura, di Sorong. Ya, itu ada beberapa gitu ya. Jadi kalau kalau ditanya jumlah, ya ini barangkali masih kurang dari 1.000 orang. Kurang dari 1.000 orang, ya. Lalu tadi apalagi varian, ya. Varian yang namanya mesianik itu memang istilah yang ada di lapangan. Jadi semua orang bisa pakai gitu ya. Tapi sekarang kalau kita tanya mesianik yang menyebut dirinya mesianik punya nggak hubungan dengan Yahudi mesianik? Itu lalu bisa kelihatan. Mereka sebetulnya Yahudi mesianik atau bukan. Atau hanya menyebut dirinya gitu ya. Jadi mesti punya hubungan dengan Yahudi mesianik dan kemudian mendapatkan bimbingan dalam hal doa, dalam hal jadi betul-betul mengikuti ajaran Yahudi mesianik daripada buat-buat sendiri dengan lalu memberikan label mesianik. Nah, itu banyak. Saya juga barangkali tidak tahu berapa banyak yang seperti itu karena kita belum pernah bikin survei. Tetapi saya kenal orang-orangnya dan tetapi saya juga tidak bisa menyebutkannya ya karena itu lalu jadi sesuatu yang seakan-akan bisa menjadi friksi begitu ya. Tetapi tadi seperti saya katakan, mesianik itu jelas itu bukan sacred name movement. Jadi yang kalau ada kelompok memakai atau menyebut dirinya mesianik, tetapi kemudian mengharuskan menyebut nama Tuhan dengan tafsir tertentu, misalnya Yahweh, maka itu lebih kepada sacred name movement daripada mesianik. Ya, barangkali itu Pak ya yang bisa ini saya sampaikan. Atau juga ada orang menyebut mesianik lalu kemudian juga menyatakan bahwa Yesua itu bukan divine, bukan ilahi. Nah, ini juga sudah seperti tadi Ebionit ya, seperti Ebionit. Nah, itu bukan mesianik. Ebionit itu juga bukan mesianik. Terima kasih Pak. Ada rekan yang mengambil tangan, Pak Riston, silakan kalau mau bertanya. Ya, terima kasih Pak. Informasi yang saya dapat banyak hal baru dan sangat
senang untuk bisa belajar. Yang mau saya tanya itu Pak, mungkin dalam konteks sejarahnya, kira-kira tadi menarik kajian tentang kelompok honorism dan haderek itu Pak ya. Tapi di abad ke-5 ke-6 kan menghilang gitu. Kira-kira apa yang membuat Pak akhirnya jadi bias dengan kelompok yang Kristen yang mainstream gitu mungkin, atau yang seperti apa Pak? Itu yang pertama Pak, untuk yang sejarahnya ya, kenapa kira-kira bisa sampai menghilang sudah 5-6 abad, itu kan harusnya gerakannya sudah besar juga gitu. Terus yang kedua, tadi mungkin juga mungkin saya yang kurang saya dapat itu Pak, mendengar beberapa kelompok mesianik yang memang tidak sangat jelas merujuk bahwa Yeshua HaMashiach adalah Tuhan ataupun divine tadi yang Bapak sampaikan ya gitu. Nah, kalau bisa dipaparkan nggak Pak konsep posisi Yeshua HaMashiach dalam kelompok Yahudi mesianik ini? Mungkin itu Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, oke. Baik, terima kasih. Ini Saudara Tiara ya. Bukan. Pak Riston Pak, Batuara. saya baca bawahnya, sorry. Pak Ya. Riston Batuara. Riston Batuara. Oke. Sorry, saya baca bawahnya. Oke, maaf ya. Jadi gini, haderek itu di abad 5 dan 6 itu hilang begitu ya. Ini ada beberapa sebab ya. Pertama kita lihat ya bahwa tadi yang unsur pertama yang saya lihat itu dalam sejarah adalah fiscus judaicus, pajak Yahudi. Pajak Yahudi ini itu memisahkan orang-orang percaya bangsa-bangsa dari orang percaya Yahudi. Tadinya mereka satu kelompok, mereka dipisahkan karena diskriminasi dari kerajaan Roma, gitu ya, itu nomor satu. Dan kemudian setelah itu mereka mulai memisahkan diri, ya. Dan kemudian yang kedua juga kita lihat ini unsur kerajaan Roma itu sangat dominan, ya. Jadi unsur negara ini dominan. Tahun 325 itu ada Konsili Nisea. Jadi di Konsili Nisea itu ada 318 uskup yang diundang. Ternyata waktu itu sebetulnya ada belasan, ya ini saya baca ini ada belasan uskup yang garis keturunannya Yahudi. Mereka orang Yahudi jadi uskup begitu. Tetapi mereka nggak ada satupun yang diundang. Ya, jadi Roma itu dia mengambil posisi, jadi mau menerima Kristen setelah tadinya di abad pertama itu mereka membunuh orang Kristen, Nero itu mengadu orang Kristen dengan binatang buas misalnya begitu ya. Tapi sekarang setelah Konstantin justru Kristen dirangkul, tapi Yahudinya dijauhkan. Nah, jadi ini orang Yahudi Mesianik tadi itu lalu nggak kedengeran suaranya. Itu 325 aja mereka udah nggak didengar suaranya. Walaupun mereka masih memegang jabatan-jabatan uskup. Ada beberapa begitu ya. Nah, makin lama jumlah mereka makin sedikit dan kemudian gereja Kristen terus naik. Nah, itu terserap ke dalamnya. Ya, tadi saya katakan bahwa itu terserap ke dalam gereja Kristen sehingga tidak ada. Sehingga kita nggak bisa dapat datanya begitu ya, informasinya nggak ada. Nah, jadi kita bisa melihat ini salah satu kebijakan dari Kekaisaran Roma. Jadi ada aspek politisnya bahwa mereka mulai merangkul kekristenan, tetapi mulai menjauhkan diri dari Judaism ya. Nah, itu bisa kelihatan begini. Kaisar Konstantinus waktu di Nisea dia menulis surat kepada konsili dan dia mengatakan kita harus merayakan Easter pada satu hari saja, jangan ada 2 hari untuk merayakan Easter. Easter itu sebenarnya Pesak ya, Paskah. Nah, pada waktu itu ya sebelum Konsili Nisea ada kelompok
gereja-gereja di Asia Kecil yang merayakan Paskah itu pada tanggal 14 Nisan yang disebut dengan Quarto Decimal. Misalnya itu Papia, lalu kemudian ya ada Uskup Smyrna apa itu ya pada zaman itu dia Polikarpus. Polikarpus merayakan jamuan Paskah itu pada 14 Nisan, sama seperti Yesua waktu menjalankan perjamuan Paskah terakhir. Nah, tetapi kemudian Roma memindahkan itu ke hari Minggu dan kemudian menyebutnya ini sebagai Ekaristi, Eucharist gitu ya. Dan dari situ aja kita udah lihat berubah semua tatanannya. Nah, jadi di 325 Konstantin mengatakan kita tidak bisa mempunyai kesamaan dengan kaum yang membunuh Tuhan, membunuh Kristus. Nah, itu kan satu semangat antisemitisme. Jadi Roma menjalankan satu kebijakan antisemitisme, dan ini menyebabkan dia nggak terlihat lagi kita bilang di ruang publik gitu ya. Lalu mereka masuk terserap ke gereja Kristen. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, posisi Yesua dalam Yahudi Mesianik. Dia divine, artinya begini ya. Siapakah Yesua? Dia adalah firman. Jadi kita sama seperti orang Yahudi juga, Tuhan pencipta langit dan bumi disebut Bapa. Itu dalam Keluaran 4 ayat 22, itu jelas. Israel sebagai anak sulungku. Tuhan bilang demikian. Sehingga orang Israel selalu mengatakan pada penciptanya itu ada sebagai Bapa, karena dia adalah anak sulung. Itu kita itu sama ya. Karena itu Yesua mengajarkan Bapa kami yang ada di surga. Jadi Tuhan pencipta langit dan bumi adalah Bapa. Dan waktu pencipta itu menciptakan, jadi Bapa di surga menciptakan, Adonai Elohim menciptakan, dia berfirman. Dan firman itu ya, firman itu adalah sesuatu yang ada dalam dirinya, dan firman itu yang menjadi manusia, yang kita katakan namanya Yesua. Jadi dia adalah firman Elohim. Jadi firman Elohim bukan ciptaan. Nah ini nih ya, nanti kita jadi bisa berbeda dengan yang lain, dari maksudnya ada masa-masa yang ebionit atau apa. Firman itu bukan ciptaan. Firman itu adalah bagian dari Elohim itu sendiri. Ya, jadi define-nya seperti itu ya. Kemudian ya satu lagi nih, Ruach Kodes ada Ruach Elohim. Jadi dia Ruach Elohim waktu dicatat di Kejadian pasal 1 ayat 2 itu dikatakan Roh Elohim melayang-layang di atas air itu. Nah, itu adalah Ruach Elohim. Jadi itu barangkali secara singkat posisi Yesua itu divine, dan pemahaman ini sebetulnya yang kemudian didistribusikan atau disebarkan dan diterima oleh orang Kristen bangsa-bangsa. Jadi kalau kita melihat bahwa Yahudi Mesianik percaya bahwa Yesua itu divine, dia adalah firman, dia adalah bagian dari Tuhan, ya, dari Elohim. Itu bukan dia ngambil dari kekristenan modern. Tidak. Justru mereka punya itu di abad pertama mereka sudah begitu, dan kemudian kita baca surat Paulus seperti itu, kemudian itu disebarkan kepada bangsa-bangsa, dan kemudian bangsa-bangsa memisahkan diri menjadi agama baru namanya Kristen. Lalu kemudian sekarang di abad 21 kita mengatakan, oh itu Kristen punya. Oh tidak. Itu seharusnya kalau kita kembali ke abad pertama, bagaimana pengajaran itu muncul ya, dari Yerusalem, baru ke Antioquia, baru ke seluruh dunia, itu kita tahu bahwa itu datang dari Yahudi Mesianik. Mungkin itu jawab saya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oh ya, silakan Joshua Bernard bisa bertanya atau mau memberikan tanggapan. Ya, terima kasih. Apa suara saya kedengaran? Ya, bisa dengar. Ya, ini headsetnya lagi rusak soalnya. Oke, terima kasih banyak buat Pak Benyamin. Sangat-sangat saya belajar banyak dari pemaparan Bapak, dan semakin menambah tentang kasanah kekristenan dan
saya tertarik sekali dengan pemaparan Bapak, terutama berkaitan dengan sejarah tadi ya. Tadi mungkin juga Pak Riston menyinggung soal sejarah. Saya tertarik dengan tadi sempat disinggung terkait abad pertama dan lain sebagainya. Nah, yang ingin saya tanyakan, saya pernah baca buku Bapak, mungkin Bapak juga pernah tahu, buku tentang sejarah gereja yang ditulis oleh Eusebius dari Kaisarea dari abad keempat. Itu buku sejarah tertua yang ada di dunia kekristenan, dan di sana beliau mencatat terkait bagaimana perkembangan gereja khususnya 300 tahun pertama, terutama di abad pertama. Di situ kan dikatakan bahwa gereja yang ada di Yerusalem ketika para rasul menginjil ke kota-kota lain, ke bangsa-bangsa lain, gereja di Yerusalem itu saat itu dipimpin oleh Rasul Yakobus, saudara Tuhan, yang nantinya beliau menjadi martir dan digantikan oleh suksesinya seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah Yahudi Mesianik ini memiliki kesinambungan atau suksesi seperti itu, Bapak, dari gereja atau jemaah yang dipimpin oleh Rasul Yakobus di abad pertama di Yerusalem, ataukah memang jemaah tersebut memang seperti musnah total seperti itu, Bapak, lalu kemudian muncul lagi dengan nama Yahudi Mesianik. Nah, kira-kira seperti apa? Mohon pencerahannya. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati, Bapak. Ya, baik. Terima kasih Pak Bernard ya, Yosua Bernard ya. Ya, ini memang juga sering ditanyakan ya gimana suksesinya. Jadi kalau ditanya suksesi ya, ini sebetulnya kita bisa lihat apa yang dimaksud dengan suksesi ini. Kalau ini bahwa pimpinan gereja itu misalnya dia membuat jemaat, lalu kemudian ada penahbisan gitu ya, penahbisan ditahbiskan, kemudian jemaat itu membuat jemaat lagi ditahbiskan, ya itu kita memang untuk hal itu kita memang mesti menambah data untuk itu ya, kita mesti mencari data untuk itu. Tetapi kalau dalam hubungan dengan pemberitaan amanat agung, sebetulnya kita juga tidak melihat bahwa di dalam amanat agung Yeshua HaMashiach melakukan penahbisan untuk 12 muridnya itu untuk mengabarkan Injil. Jadi pengabaran Injil atau pengajaran ini kitab suci itu tidak memerlukan penahbisan. Tidak memerlukan penahbisan. Jadi misalnya murid-murid ya, itu di Matius 28 atau juga Kisah Rasul pasal 1, itu waktu Yesua mengatakan pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptiskanlah dan seterusnya, itu tidak ada satu catatan pun di sana bahwa Yesua melakukan penumpangan tangan atau semikah kepada 12 muridnya, lalu 12 muridnya itu harus melakukan penumpangan tangan yang lain kepada orang-orang lain. Tidak ada seperti itu. Jadi itu satu perintah dan kita menerima otoritas waktu kita terima perintah itu. Jadi karena itu lalu tidak ada begitu ya. Tidak ada hal yang seperti itu untuk pengabaran Injil atau pelaksanaan amanat agung. Nah, tetapi tadi disebut bahwa gereja pertama, jemaat pertama di Yerusalem itu dipimpin Yakobus, betul. Kemudian diteruskan oleh Simon, itu ada catatannya ya. Ini bisa itu ada sebenarnya ada buku ini, The History of
History of Jewish Christian ya. Ini di sini bisa terlihat itu ada beberapa orang sudah Yakobus. Itu memang ada. Jadi dan itu memang ada sesuatu yang berhubungan dengan penabisan ya. Jadi diteruskan kepada keturunan Yahudi juga. Jadi kenapa Yakobus? Kenapa bukan Petrus? Itu disebabkan karena mereka ingin dipimpin oleh orang keturunan David. Jadi Yesua itu punya adik yang namanya atau saudara kandung namanya Yakobus atau Yakov mestinya ya, bukan Yakobus, Yakov. Dan karena itu dia yang diminta memimpin karena keturunan David. Jadi diteruskan. Jadi garisnya garis David. Nah, tetapi kan kita saat ini tidak punya garis David dari mana gitu ya. Siapa itu kita udah nggak punya lagi. Sehingga itu yang tadi saya katakan memang itu lalu kita memang untuk hal yang seperti ini macam perlu data lebih banyak. Nah, tetapi kemudian juga itu tidak berarti bahwa semika atau seperti tadi pentabisan itu lalu menjadi sesuatu yang mutlak begitu. Yang mutlak. Nah, kalau orang Yahudi melakukan itu ya karena gini, semika atau penahbisan itu karena ada satu kelompok orang, dalam ini adalah umat Yahudi, bergantung atau lean on atau bersandar pada orang itu. Jadi semua umat Haderek itu bersandar kepada yang namanya Yakov. Ya, jadi dia perlu ditahbiskan. Nah, tetapi kemudian kita lihat setelah kira-kira mungkin ada berapa, mungkin 10 ke bawah tuh ada beberapa orang yang dari sana, dari tadinya orang Yahudi tapi akhirnya juga ke Gentile ya, karena tidak ada lagi meneruskan sehingga itu hanya sebagai pemimpin saja tapi bukan keturunan David. Sampai akhirnya kita tidak memilikinya lagi. Jadi jawabannya kalau untuk garis itu kita memang tidak punya data, paling tidak kita katakan tidak punya data dan kita belum mendapatkannya begitu ya. Tapi untuk menyebarkan pengajarannya itu tidak memerlukan itu karena 12 murid itu juga atau 11 orang murid itu pun tidak pernah ada catatan bahwa mereka ditumpangi tangan oleh Yesus, baru mereka boleh mengabarkan kabar baik. Ya barangkali itu yang bisa saya jawab. Siap. Terima kasih banyak Bapak. Tuhan berkati Bapak. Terima kasih Pak Benyamin dan Pak Joshua. Adakah yang mau bertanya lagi? Mungkin 1 atau 2 lagi. Kalau belum ada, saya mau bertanya Pak. Sejauh mana teman-teman Yahudi Mesianik ini menjalankan perintah-perintah Torah? Karena kan dengan digenapinya beberapa perintah melalui Yeshua Masiah itu, kalau di dunia Kristen ya Pak, dunia Kristen kan kemudian tidak diteruskan, tidak dijalankan lagi Torah itu. Ya. Dan juga sejauh mana peringatan-peringatan atau gini Pak, menurut Bapak apa yang hilang dari umat Kristen yang seharusnya dari warisan Yahudi Mesianik itu sebaiknya dilakukan juga oleh umat Kristen, kira-kira gitu mungkin ya, yang seharusnya tidak perlu dihilangkan dari tradisi Yahudi karena mungkin itu akibat dari 325 tadi, antisemitisme, yang seharusnya kalau sekarang dilakukan lagi itu justru lebih alkitabiah. Itu mungkin itu pertanyaannya lebih cocok. Ya, baik. Terima kasih Pak Andreas untuk pertanyaan ini ya. Jadi memang kita waktu menjadi Mesianik kita memang terbuka kepada Torah, itu sikapnya begitu. Sementara lingkungan Kristen pada umumnya itu menutup ya, itu sudah dianggap seperti sudah lewat.
Lalu kalau ditanya apa yang sebetulnya hilang yang harusnya dikembalikan sehingga ini justru bisa melengkapi ya. Kalau saya merasa begini, kita harus melihat ada bagian-bagian dalam Torah yang bicara tentang Yesus Masiah, yang menjelaskan siapa dia dengan lebih lengkap. Nah, itu adalah hari raya ternyata. Hari raya. Jadi hari rayanya itu ada 7 tadi sudah saya singgung ya. 7 hari raya itu adalah sebetulnya adalah Injil. Jadi Injil yang paling lengkap itu adalah 7 hari raya. Jadi dari kematian, bahkan kalau mau dilihat itu juga kelahiran tuh ada di dalam salah satu hari raya ya, kita katakan itu Sukot. Jadi dari kelahiran sampai dia mati, sampai dia bangkit, sampai dia datang kembali menjadi raja dalam kerajaan 1000 tahun Mesianik, itu ada di dalam 7 hari raya. Jadi kalau gereja Kristen melakukan itu dalam satu putaran 1 tahun, begitu kita lakukan itu, dia udah mengajarkan seluruh aspek yang perlu diketahui oleh orang percaya tentang Mesias. Jadi Mesias itu bukan cuma mati di atas kayu salib, mati dan bangkit, udah selesai. Lalu kapan dia datang, tidak diajarkan. Ya, cuma nanti dia akan datang begitu ya. Tapi nggak diajar, tidak dilakukan dalam satu bentuk pengajaran. Nah, kalau kita lakukan 7 hari raya itu lalu secara otomatis seperti ban berjalan begitu, otomatis kita akan akan diajarkan itu. Jemaat akan diajarkan itu dari tahun ke tahun. Jadi kita udah lakukan hari raya itu ya bertahap. Mulai dengan hari raya Sukot tahun 1999. Jadi udah 22 tahun gitu ya. Kita lakukan setiap tahun. Kemudian mulai 2002 kita lakukan Pesak. Pesak bukan hanya ibadah, tetapi dengan jamuan Pesak. Kemarin kita lakukan ya, nggak tahu kalau Pak Andreas pernah lihat juga, kita lakukan di zaman COVID kita bisa tetap melakukannya. Jadi, nah jamuan seperti itu persis sama ya dengan jamuan yang dialami oleh Yesua bersama murid-muridnya pada malam ia diserahkan. Jadi kita memakai unsur-unsur yang sama, ada roti tidak beragi, ada sayur pahit itu ya, itu semua sesuai Torah. Kemudian ada juga dicelup di matza dengan sayur pahit dan juga ada madu, ada anggur. Semuanya itu tata cara Yahudi yang diyakini mulai dari zaman Esra. Esra itu kira-kira 400 tahun sebelum Yesua lahir. Jadi waktu Yesua lahir, Yesua melayani, dia sudah mengikuti tata cara itu. Nah, jadi kalau kita melakukan hal-hal seperti ini, lalu kita lebih memahami kitab suci. Jadi misalnya begini, saya kasih contoh ya, kita bisa berubah. Di dalam lingkungan Kristen itu ada kelompok yang mengatakan bahwa roti itu sudah jadi daging, transubstansiasi, doktrin itu. Sudah jadi daging betulan, anggur sudah jadi darah betulan, gitu ya. Kenapa dia bisa begitu? Karena mereka nggak lihat wujudnya roti tidak beragi. Kalau kita memakai roti tidak beragi original, betul-betul roti tidak beragi, bukan pakai wafer, bukan pakai roti, ya roti tawar. Kita lihat roti tidak beragi, kita lihat di situ ada lubang-lubang, ya berlubang-lubang dan ada stripe-nya, bilur-bilurnya. Nah, itu waktu Yesua pegang roti itu, dia katakan, inilah tubuhku, itu merupakan satu nubuat sebetulnya. Bahwa dalam waktu 24 jam, tubuhnya akan jadi seperti itu. Betul, ada 5 lubang besar di dalam tubuhnya, ada bilur-bilur karena dia dicambuk, persis seperti roti tidak beragi. Jadi nggak usah kita mempunyai angan-angan ya yang berpikir yang aneh begitu, yang melambung terlalu dirohanikan, seakan-akan ini sudah jadi tubuhnya Yesus atau ini sudah jadi darah Yesus. Kita makan daging dan darah. Padahal di Torah dilarang makan darah, minum darah dilarang. Tapi ini lalu dirohanikan begitu. Tapi kan itu nyerempet walaupun itu bukan darah gitu ya. Tapi itu nyerempet larangan Torah. Nah, jadi dengan demikian kita bisa memahami kitab suci lebih bagus gitu ya. Lebih biblikal kita bilang. Nah, ini roti tidak beragi. Ini roti tidak beragi kan ada gosong-gosongnya, ada stripes-nya. Kalau dilihat dari sini ada lubang-lubangnya. Jadi kita pakai ini. Ini bisa dibuat. Ini bisa dibuat. Kita buat, ini anggota jemaat buat. Jadi setiap tahun ini.
ya, dan keluarga-keluarga yang tidak bisa buat, dia bisa pesan gitu dari anggota juga. Jadi itu salah satu ilustrasi ya, bagaimana waktu kita mulai merayakan hal-hal yang ada di dalam Torah, ya itu dengan pikiran yang mengasihi Tuhan, kita mendapatkan berkat. Ya, kemudian apalagi itu yang ini, Sabat misalnya. Sabat itu ya ini juga sering-sering juga jadi kontroversi. Oh, kita kan Minggu, oke, nggak apa-apa. Mau ibadah hari Minggu silahkan. Tapi Sabat itu adalah hari Sabtu dan dimulai dari Jumat petang. Jadi kalau kita bisa merayakan itu, maka kita akan dapat berkat persatuan dan kasih dalam keluarga itu dipertahankan. Jadi gereja Kristen lebih melihat sisi Yunaninya, ya, cenderung mengikuti gereja Roma Katolik misalnya, walaupun dia Protestan. Misalnya di gereja itu ada sekarang Valentine ya. Dulu waktu zaman saya kecil tuh nggak ada tuh. Tapi sekarang itu udah umum sekali. Valentine itu di gereja juga bikin yang seperti itu. Karena hari kasih sayang. Suami dan istri atau apa, pokoknya itu. Oke, itu kelihatannya baik ya. Tetapi itu tetap kalah. Itu hanya 1 tahun 1 kali. Sementara Erev Shabbat yang ada di lingkungan orang Yahudi, itu setiap pekan, setiap Jumat petang, itu suami ya, dia membacakan Eset Hayil, Amsal 31, istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya, ia lebih berharga dari permata. Itu suami baca untuk istrinya, dan kemudian istrinya menjawab itu dengan Mazmur pasal 1, misalnya 112 ada beberapa Mazmur. Kemudian setelah itu ayah memberkati anak-anaknya, tumpang tangan kalau masih kecil gitu ya, atau begitu aja. Nah, jadi kita lihat persatuan keluarga itu direkat demikian bagus di dalam jamuan Erev Sabat. Nah, ini gereja Kristen kehilangan itu. Waktu tidak merayakan Sabat, dia hilang. Nggak ada. Jadi semuanya tuh dilayani langsung mesti dari gereja. Padahal seharusnya di lingkungan orang Yahudi, misalnya, sudah lihat ya, bahwa suami itu adalah imam keluarga. Jadi imam dalam keluarga itu adalah suami itu. Nah, jadi waktu dia memimpin, dia sebagai imam dalam keluarganya. Dan itu jadi satu leadership yang ada di dalam keluarga-keluarga Yahudi. Nah, ini kita serap. Nah, jadi setiap suami itu dia dibekali, ada tata caranya, tinggal dibaca gitu, tidak harus ngarang gitu ya, dibaca. Tapi kemudian itu membuat satu dorongan untuk memimpin tuh ada, kemudian juga berdoa singkat juga bisa begitu ya, sehingga ini membangun keluarga. Nah, jadi itu barangkali hal-hal yang praktis ya, yang mungkin nanti banyak lagi yang lain ya, yang kita bisa lihat itu ada di dalam pengajaran Torah, yang waktu dilakukan di dalam keluarga, kita dapat berkatnya. Jadi kalau tidak dilakukan ya nggak dapat berkatnya. Kalau kita bilang, kalau orang Kristen biasanya mati kemana? Masuk surga. Oh, kita masuk surga kalau kita percaya, beriman. Tetapi di dunia ini seperti apa? Kita nggak dapat berkat apa-apa kalau kita tidak melakukan perintah Tuhan. Ya Pak, saya kira itu. Ya, terima kasih Pak. Apakah ada lagi teman-teman? Saya Pak. Ya, silakan. Ya, saya Pak. Begini, barangkali dari pengajaran ini yang kita dengar, ini kan sesuatu yang luar biasa ya Pak, sesuai dengan kitab suci kita. Di dalam kitab suci kita itu kan dikatakan di Yesaya 2 ayat 3, dikatakan Kimit Sion, Tetse Torah, Udefar Adonai, Miru Shalayim. Sebab dari Sion akan keluar Torah atau pengajaran di dalam LHI, dan firman Adonai dari Yerusalem. Nah, itu basically. Hanya sekarang di Indonesia ketika mendengar kata Messianic Judaism atau Yahudi Mesianik. Nah, kalau mungkin lebih saya agak supaya tidak salah kaprah atau salah paham, berkira oh itu Yahudi gitu. Jadi sebenarnya pengajarannya yang adalah dari Yahudi Mesianik, pengajarannya dari Sion dan dari Yerusalem. Nah, kitanya ini Gentile Mesianik ya. Saya menekankan Gentile-nya. Jadi orang tidak menuduh oh jadi Yahudi ya.
Ya, jangan misal pakai kippah ini, dia jadi Yahudi ya, atau apa, pakai bahasa Ibrani yang saya sebut itu, mau meyahudikan Kristen. Nah, kita melihat bahwa kitanya manusia pengikutnya ini, pelakunya ini adalah Gentile Mesianik, karena kita memang Gentile, kita nggak punya darah Jewish, tapi kita adalah Gentile atau Mesianik, bangsa-bangsa. Nah, penekanan dari Mesianiknya ini jelas memang kepada Hebraik, karena Masyiah itu kan memang dibedakan dari Kristus, bahwa memang Masyiah itu yang ada tertulis sejak dari Torah 5 buku Moshe sampai kepada Maliaki, itu yang disebut dengan Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Jadi kata Mesianik itu sudah sebenarnya mengakomodir dari Jewish soul atau Jewish thoughts-nya gitu Pak. Jadi mungkin ini yang saya akan sampaikan supaya tidak ada salah persepsi bahwa ini ada kelompok Yahudi gitu di Indonesia. Saya rasa penekanan kepada Gentile-nya, tapi Mesianiknya itu memang sudah mewakili dari Jewish gitu Pak. Begitu Pak. Terima kasih Pak. Ya, oke. Saya ini ya betul itu. Jadi kita ini tidak mau jadi Yahudi, yaitu barangkali ini untuk teman-teman juga semua ya, bahwa kita tidak artinya dengan jadi Mesian itu harus pengen jadi Yahudi, tidak. Kita bangsa-bangsa, itu seperti tadi barusan disampaikan oleh Pak Yusak Haryanto, bahwa kita bangsa-bangsa, tetapi kita mau memiliki iman seperti iman para rasul gitu ya, di jemaat pertama. Karena itu kita ke jemaat pertama, orientasinya ke sana, bukan kepada ajar bapak gereja yang adalah semuanya Greko-Roman gitu ya. Sementara ini kita ingin dapat ajaran para rasul, seperti di dalam Kisah Rasul kan mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Nah itu yang kita tuju, kita cari gitu, karena rasul-rasul itu semuanya Yahudi begitu ya. Kita dengan melakukan ini, kita bukan juga mau jadi Yahudi. Kita justru ingin membawa Yeshua. Nah ini satu poin besar ya, bahwa kita dengan seperti ini kita ikut merayakan Sabat ya, kita melakukan Sabat, kita ada di online juga, bisa diikuti, bisa dilihat tata caranya. Kita memakai sidur tuh seperti buku doa, jadi ada liturginya begitu ya. Liturginya pakai bahasa Ibrani, pakai doanya bahasa Ibrani, tapi juga ada bahasa Indonesianya. Kenapa yang seperti itu? Kita lakukan seperti itu karena begini. Ketika orang Yahudi melihat murid Yesus, ya, murid Yesus itu lalu kemudian menjadi garang, menjadi anti-Semit, anti-Yahudi, membunuh orang Yahudi dengan perang salib, kemudian melakukan pogrom, melakukan inkuisisi, ya. Maka mereka, bagaimana Yesus itu bisa jadi Mesias Yahudi kalau pengikutnya itu menyiksa orang Yahudi atau jahat terhadap orang Yahudi, kira-kira begitu, kejam kepada orang Yahudi, memusuhi orang Yahudi. Oh, nggak bisa. Mereka nggak pernah bisa terima itu. Nah, sekarang kita lihat bahwa waktu kita sebagai bangsa-bangsa, sebagai murid Yesus, kita melakukan Torah, kita mempunyai hati taat kepada Torah, ya, tetap dia adalah Mesias Mesias divine bagi kita, Mesias ilahi, dan tapi kita mau taat Torah, kemudian juga kita melakukan Sabat, dan kita mulai ramah kepada mereka, mengasihi mereka. Itu pandangan terhadap Yeshua Masiah berubah, dan itu sebenarnya kita tuju, ya, bahwa kita ingin memperkenalkan Yeshua itu sebagai Mesias Yahudi, karena orang Yahudi nggak kenal itu. Mereka tahunya bahwa Yesus Kristus itu sudah dibaptisnya juga dipercik, dan mereka udah dengan baptis percik itu dikatakan Yesus sudah jadi Katolik. Itu ada tuh lingkungan itu, Yesus sudah bukan Yahudi, tapi itu Katolik. Jadi kita nggak mau lagi sama dia. Nggak mungkin Mesias Yahudi itu jadi Katolik, kayak gitu ya. Nah, sampai berbusa-busa gitu kita bicara, kalau cuma bicara begitu nggak akan jadi. Karena itu kita mesti menunjukkan bagaimana sikap kita berubah. Sikap kita berubah, sikap terhadap Torah, sikap terhadap orang Yahudi berubah, ya. Kita mengasihi, dan itu memang diajarkan oleh Yeshua. Jadi kalau misalnya dulu ada perang salib, ada raja-raja dari Israel kemudian berperang sebetulnya melawan Muslim ya, yang merebut, yang menguasai Yerusalem, tapi di sepanjang perjalanan kalau mereka ketemu orang Yahudi mereka bunuh.
Dan itu nggak bisa dilupakan oleh orang Yahudi. Dan itu sampai sekarang ya, itu seperti jadi trauma. Karena itu kan diajar diberitahu dari sejarah dari generasi ke generasi, dan itu jadi trauma. Dan ini yang sebetulnya harus dihapus. Dihapusnya bagaimana? Dengan kita mulai mengikuti menunjukkan bahwa kita taat kepada Torah, kita mau menghargai mereka. Misalnya tadi pakai kippah, kita pakai kippah juga. Kalau di hari Sabtu saya pakai kippah ya, yang di sini itu. Tapi bukan artinya saya mau jadi Yahudi, bukan. Saya Gentile tetap. Tapi kita menghargai. Kita pakai talit, ya. Talit itu apa? Talit itu bukan jadi seperti tampang Yahudi. Bukan. Talit itu menunjukkan ya bahwa kami mau mengikuti perintah-perintah yang ada dalam Torah. Bahwa kita itu baru belajar, ya, kita baru, nggak ada masalah, tapi kita mau. Jadi dengan demikian kita bisa memberikan semacam contoh bahwa menjadi murid Mesias Yeshua, menjadi murid Yesus Kristus, Yeshua Masiah, itu justru mengasihi Yahudi, mau taat Torah, ini mengubah mereka. Jadi apa yang kita lakukan itu kalau secara kosmis itu mempengaruhi orang Yahudi, walaupun di Indonesia cuma sedikit begitu ya. Nah, jadi itu kalau tadi juga saya katakan kalau mau lihat itu ada. Kita selalu ada acara di online, tiap Sabat kita ada online ya. Boleh lihat di YouTube ya, di YouTube bisa lihat. Dan kemudian kita melakukan itu juga salah satu pertimbangan kenapa kita pilih demikian. Karena Yeshua melakukan itu. Waktu dia ada di sinagog, Yeshua di semua sinagog itu prosedurnya sampai sekarang itu more or less ya, kira-kira begitu. Ya, dia nggak sama seperti lagu-lagu Hillsong lah, kira-kira begitu ya. Dia lagu-lagunya seperti lagu Ibrani itu kalau dia nyanyi. Jadi kita jadi seperti napak tilas begitu ya. Yeshua seperti ini kita juga mau itu. Jadi kita dapat sesuatu seperti feelingnya tuh ada gitu. Dan ini memberkati ya, bukan artinya kita mau jadi Yahudi ya, tetapi kita justru dengan ini kita bisa seperti mendapatkan nilai-nilai yang ada di bait maksud saya di abad pertama. Di abad pertama. Jadi itu yang kita ingin munculkan begitu ya. Ya, begitu Pak. Kalau ada lagi yang lain, kalau waktunya silakan. Karena waktu ya kita terpaksa harus mengakhiri. Maaf. Ya. Pak, maaf, ini ada pertanyaan dari Rita N ya. Gini, maaf, saya ada pertanyaan tanya pada Pak Pendeta Benyamin, apakah kaum Mesianik percaya pada pembangunan Bait Allah ketiga, kemudian baru Tuhan Yesus datang kembali? Terima kasih Pak. Itu percaya. Kita percaya kepada pembangunan Bait Suci ketiga. Tetapi memang pembangunan Bait Suci ketiga itu bisa ada bagaimana itu didirikan bisa bermacam-macam. Bisa bermacam-macam ya, kita ikuti apa yang ada di lingkungan orang Yahudi. Yang pertama, Mesias akan bawa sendiri bait sucinya. Jadi kalau dibangun sekarang di sini perang dunia kan, karena baru geser batu aja itu bisa rame itu kan seluruh dunia kan kalau di itu Temple Mount itu ya. Jadi sulit sekali kalau sekarang ini secara politis. Jadi di lingkungan orang Yahudi ada yang percaya bahwa Mesias akan bawa ininya sendiri, bawa bait suci sendiri. Itu satu ya. Tapi kemudian ada juga yang mengatakan nggak begitu. Kita mesti memulainya kan, itu ada seperti Temple Institute yang udah mulai bikin banyak instrumen dan sebagainya. Tadinya untuk pendidikan, tapi kemudian mereka katakan itu bisa juga kalau memang bait suci mau dibangun itu juga bisa dipakai. Kira-kira begitu ya. Nah, tapi kemudian ada juga nih banyak pandangannya. Orang Yahudi itu banyak paradigmnya. Ada yang bilang begini, bait suci kedua itu dianjurkan oleh Roma. Jadi nanti Roma akan diubah. Jadi sikapnya Romawi akan diubah, nanti mereka yang akan membangun kembali. Tetapi kemudian kalau mereka yang bangun kembali, lalu apakah itu kosher? Pertanyaannya begitu. Barangkali belum tentu kosher gitu ya. Nah, tetapi mereka pertama kali kemudian Mesias datang dan kemudian Mesias akan memperbarui semuanya. Sehingga
itu akan Mesias yang akan membuat itu menjadi kosher. Itu ada pandangan yang lain. Tapi pada prinsipnya kami percaya bahwa Bait Suci ketiga akan dibangun, dan dengan cara itu Mesias akan menunjukkan dirinya kepada Israel bahwa dengan mereka dia akan menjadi tokoh yang akan memimpin upacara di sana, dan pada waktu itulah orang Israel akan terbuka bahwa inilah dia Mesias Mesias ben Yosef yang mereka tikam ribuan tahun yang lalu. Dan di situ Israel akan menerima Mesias ben David, ya, yang adalah juga sama dengan ben Yosef, dan yang kita percaya itu adalah Yesus Masiah, atau orang dalam bahasa Greek itu disebut Yesus Kristus. Jadi kita percaya dan kita berdoa untuk itu. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi saya pikir ini sangat bermakna sekali, berisi ya dari acara kita pada siang ini, dan tentunya kita bisa melanjutkan dengan dialog dengan topik-topik yang lain. Nanti tentunya bersedia Pak Benyamin ya. Ya, kita atur waktunya Pak ya. Saya sendiri juga kepingin tahu lebih banyak. Ada banyak pertanyaan dan saya kepingin nanti kita adakan lagi di lain waktu. Lagi saya mengucapkan terima kasih, dan untuk menutup kegiatan kita hari ini, apakah boleh Pak Benyamin yang berdoa? Ya, baik. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita bersyukur untuk pimpinan Tuhan dalam seluruh pembicaraan ini, dan kita mau kembalikan kemuliaan untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terpujilah namamu. Terima kasih Bapa untuk pimpinan Tuhan dalam pembicaraan ini. Kami mulai berbicara tentang murid-murid Mesias Yeshua, para rasul yang kemudian oleh perintah Tuhan mengabarkan kabar baik kepada bangsa-bangsa, sehingga kami pun bangsa-bangsa yang juga di Indonesia boleh mendengar kabar baik itu, sehingga kami boleh percaya kepada Mesias Yahudi, dan kami boleh percaya kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, yang seperti yang dikatakan di dalam Torah. Kami bersyukur ya Bapak untuk hal itu, dan kalau tadi kami sudah berbincang satu sama lain, biar kami mohon Roh Kudus, Ruach HaKodes akan membukakan lebih lanjut ya Tuhan segala hal itu, segala hal-hal yang perlu diketahui. Pencerahan itu Tuhan berikan kepada kami semua umat-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh lebih lagi mengasihi Mesias Yeshua, lebih mengasihi lagi firman Tuhan, sehingga dengan demikian kami boleh bertumbuh, berkembang di dalam iman ya Tuhan, supaya kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan di Indonesia. Kami boleh menyaksikan bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang setia, Tuhan yang menebus, dan yang sudah datang dan yang akan datang kembali. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk PSAP ya Tuhan, Pusat Studi Agama dan Perdamaian, Pak Andreas Jonathan ya Tuhan, dan pelayanannya. Tuhan memberkati, dan Tuhan juga memberkati kami sekalian, sehingga kami semua boleh menjadi alat Tuhan, menyaksikan Tuhan yang hidup di tengah bangsa kami. Nah, saya mau mengucapkan berkat. Yevarekeka Adonai fies mereka, Yaer Adonai panah veleka fekuneka, Yisa Adonai panah veleka feyasemleha. Shalom. Adonai memberkati engkau dan melindungi engkau. Adonai menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Adonai mengangkat wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan di ladang. Diberkatilah bakul dan adonanmu. Diberkatilah engkau ketika engkau keluar dan ketika engkau masuk. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan terus menaik dan tidak menurun pada saat engkau memegang segala perintah Adonai Elohim dan melakukannya dengan setia. Kiranya Ruach HaKodes akan memimpin langkah-langkah hidupmu di dalam Mesias Yeshua. Amin. Amin.
Wah, terima kasih banyak Pak untuk berkat yang sudah disalurkan oleh Pak Benyamin dan teman-teman. Ya. Kita akan foto bersama. Sudah difoto belum ya, Sontiar? Ya, mesti dibuka dulu nih. Banyak yang nutup. Ya, silakan teman-teman untuk membuka gambarnya untuk foto. Kalau saya sendiri yang foto, kayaknya karena ada sampai tiga layar. Yeah. Gimana kalau saya dibantu juga oleh Angel? Oke. Mari Bapak Ibu teman-teman.